Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksan Probolinggo. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksan Probolinggo. Dan saya hormati Bapak Ahmad Fauzi MPD selaku dosen pembimbing 1 yang senantiasa membimbing dalam penyusunan proposal skripsi ini. Dan saya hormati Bapak Solah Solehuddin MPD sebagai dosen pembimbing 2 yang telah bersedia mengoreksi penulisan proposal skripsi ini. Kemudian yang saya hormati pula kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan dohir dan batin dan senantiasa memberikan motivasi kepada saya. Mudah-mudahan perjuangan keduanya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta menjadi amal jariah. Perkenalkan, nama saya Afdal dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Program Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran dalam meningkatkan kualitas bacaan Quran di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Alasan saya mengangkat judul ini karena kami tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang program ini yang insya Allah memberikan pengaruh besar dalam peningkatan bacaan Quran di santri. Dan kami berharap pula penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pembinaan Al-Quran di pesantren serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pengelola pesantren dan LPTQ dalam meningkatkan mutu pembelajaran tilawah Al-Quran. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dari latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti program LPTQ dalam menyelenggarakan program pembinaan bacaan Quran sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk meningkatkan kompetensi santri dalam bidang tilawah. Program ini dirancang tidak hanya untuk memperbaiki kesalahan bacaan, namun juga untuk menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran serta membentuk karakter santri yang berakhlakul karimah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan LPTQ dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran di pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kedua, bagaimana strategi pembelajaran LPTQ dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran di pesantren Zainul Hasan Genggong. Kemudian tujuan masalah. Yang pertama, untuk mendeskripsikan pengembangan LPTQ dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran di pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kedua, untuk mengetahui strategi LPTQ dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran di pesantren Zainul Hasan Genggong. Kemudian manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat. Yang pertama manfaat teoritis, kemudian yang kedua manfaat praktis. Yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan dan pengetahuan mengenai tentang program LPTQ di pesantren Zainul Hasan Genggong dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran bagi para santri. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis bagi lembaga. Dengan adanya penelitian ini, semoga bisa menjadi sumbangsi untuk lembaga dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran santri sesuai kaidah tajwid, fasahah, dan makharijul huruf, sehingga standar bacaan Al-Quran di pesantren menjadi lebih terarah dan terukur.
Yang kedua bagi pembaca, manfaat bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan menjadi literasi bagi pembaca dan bisa menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat bagi muallim atau pengajar. Supaya meningkatkan kompetensi guru atau ustadz dalam membaca dan mengajarkan Al-Quran, program LPTQ membantu guru dalam memperdalam pemahaman ilmu tajwidnya, makharijul hurufnya dan sifatul hurufnya, sehingga guru mampu membaca Al-Quran dengan lebih baik dan benar serta mengajarkannya secara tepat kepada santri atau murid. Kemudian manfaat bagi santri atau murid. Program LPTQ melatih santri untuk membaca Al-Quran secara tartil, lancar dan fasih, sehingga bacaan menjadi lebih indah dan sesuai tuntunan. Kemudian bab kedua yaitu kajian teori. Yang pertama, sejarah berdirinya LPTQ. LPTQ itu dilembagakan sejak tahun 1977 melalui surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 1977 dan nomor 151 tahun 1977 tanggal 7 Mei 1977. Setelah itu dikeluarkan lagi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 128 tahun 1982 dan nomor 44 tahun 1982 tanggal 13 Mei 1977 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu program LPTQ. Berdasarkan hasil musyawarah nasional kelima, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran di Bandar Lampung pada tahun 1988 menetapkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang susunan organisasi, tata kerja LPTQ dan tugas pokok LPTQ dalam pasal 3, yaitu yang pertama, menyelenggarakan LPTQ di tingkat nasional dan daerah. Yang kedua, menyelenggarakan pembinaan tilawah, baca dan lagu, tahfidz, khat, puitisasi dan pameran Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman Al-Quran melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat. Terakhir, meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembagian tugas yang akan dilaksanakan oleh LPTQ secara nasional dalam pasal 17-23 yang terdiri dari beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang pembinaan, yang kedua bidang pendidikan dan latihan, yang ketiga bidang perhakiman, yang keempat bidang publikasi dan dokumentasi, yang kelima bidang usaha dan dana, yang terakhir bidang penelitian dan pengembangan. Kemudian yang ketiga yaitu tilawah Al-Quran. Nah, di sini tilawatil Al-Quran berasal dari kata tilawah dan Al-Quran. Tilawah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti pembacaan ayat Al-Quran dengan baik dan indah. Sedangkan secara istilah adalah membaca Al-Quran dengan bacaan yang menjelaskan huruf-hurufnya, yang berhati-hati dalam melaksanakan bacaannya agar lebih mudah memahami makna yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pengertian dari kata Al-Quran sebagaimana pendapat Az-Zajjaj mengemukakan bahwa kata Quran itu berasal dari kata qori atau qoru, yang berarti
mengumpulkan ayat-ayat atau surat-surat serta menghimpun intisari dari ajaran Rasul-Rasul yang diberi kitab suci terdahulu. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa tilawah Al-Quran itu adalah membaca kalam Allah dengan memperindah bacaan kita. Yang keempat yaitu tajwid. Nah, ilmu tajwid merupakan ilmu yang berisi tentang kaidah cara membaca dalam membunyikan huruf Al-Quran secara baik dan benar, yang bertujuan untuk memelihara bacaan ayat Al-Quran guna menghindari kesalahan dan kurang tepat dalam melafalkannya. Dalam membaca Al-Quran perlunya kemampuan yang di dalamnya terdapat indikator yang mencakup salah satu seperti penguasaan ilmu tajwid. Yang kelima yaitu fasihah. Nah, di sini kata fasih atau dalam bahasa Arab disebut al-fasihah, artinya yaitu terang atau jelas. Fasihah dari segi bahasa yang memiliki arti az-zuhur dan al-bayan, artinya jelas dan terang. Artinya apa? Ketika kita belajar tentang fasihah ini, maka kita akan diajarkan bagaimana kita melafazkan huruf-huruf bahasa Arab dengan benar. Begitu pula dengan melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini kita akan diajarkan tentang bagaimana penyebutan makharijul huruf yang dengan tepat. Kemudian selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis pendekatan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, kedudukan peneliti adalah sebagai instrumen mutlak. Dengan kata lain, harus ada dalam setiap kali kegiatan dilakukan. Menurut Dinson dan Lincoln 1994 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif ialah pengumpulan data pada suatu data ilmiah dengan maksud mengkaji fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Selanjutnya yaitu kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti diketahui seterusnya sebagai peneliti dan pengajar di program tersebut oleh subjek atau informan. Nah, peran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat dan pengajar, sehingga di situ kita dapat mengambil informasi yang akan kita teliti. Kehadiran peneliti secara umum dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama penelitian pendahuluan yang bertujuan untuk mengetahui mengenai lapangan penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Pada bagian ini peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang ketiga yaitu evaluasi data, yang dimana bagian ini peneliti melakukan penelitian dari data yang diperoleh di lapangan dengan kenyataan yang ada. Kemudian selanjutnya sumber data penelitian. Sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti meliputi data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang dimana bersumber internal yang didapatkan secara langsung melalui pelaksanaan observasi, yaitu berupa pengamatan secara langsung dengan mendatangi langsung lokasi penelitian, yaitu pesantren Zainul Hasan Genggong. Peneliti mengikuti kegiatan arkeologi tersebut atau sebagai pengajar di dalamnya sekaligus melakukan observasi untuk mendapatkan data.
Nah, dalam penelitian ini sumber data primer tidak hanya didapat dari observasi, melainkan juga didapat dari hasil wawancara. Nah, dalam wawancara ini, subjek penelitian ialah sumber informasi untuk memperoleh data-data yang real dalam mengungkapkan permasalahan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder ini adalah merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil bacaan. Adapun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa foto-foto pada saat proses pembelajaran berlangsung di masjid, bersumber dari buku dan internet. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam desain penelitian, karena jika judul karya ilmiah dari desain penelitian sudah disetujui untuk diteliti, maka peneliti sudah dapat mulai mengumpulkan data. Nah, langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data adalah mencari informasi, entahkah dari kepustakaan atau berbagai sumber lainnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang pertama, observasi. Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui dialog, tanya jawab secara lisan, interview sebagai proses tanya jawab lisan. Yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap buku-buku, catatan-catatan, arsip-arsip tentang suatu masalah yang ada hubungannya dengan hal-hal yang akan diteliti. Selanjutnya, teknis analisis data. Analisis data merupakan penafsiran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dijelaskan secara detail. Analisis data berdasarkan pendapat Noem Mohadir 1998 adalah usaha menemukan dan mengganti dengan sistematik data hasil wawancara, observasi, dan lainnya, sehingga dapat peneliti memahami tentang kasus yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat berbagai tahap teknis analisis data, antara lain yang pertama, tahap pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui teknik observasi, wawancara atau interview, dan dokumentasi untuk menentukan strategi yang tepat dan penelitian sehingga mampu menemukan fokus dan pendalaman data untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu reduksi data. Pada tahap ini peneliti membuat rangkuman dari hasil bacaan dan telah ulang data yang diperoleh pada tahap sebelumnya, kemudian memfokuskan pada sesuatu yang penting dan yang tidak diperlukan dalam penelitian dibuang. Sedangkan tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk mengetahui keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambar keseluruhan. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan sekelompok informasi yang tersusun yang kemungkinan dapat menarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti data-data yang dirangkum kemudian disusun dalam satu kesatuan yang bermakna.
Pada penelitian ini, penyajian data berupa program LPTQ dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran di pesantren Zainul Hasan Gengkong. Yang keempat yaitu kesimpulan atau verifikasi. Tahap akhir dalam proses analisis data disebut kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, kesimpulan diperoleh dari data-data yang ada di lapangan dan dibandingkan dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Kesimpulan dari penelitian diverifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan dan data-data dari hasil penelitian dapat terjamin kebenarannya. Kemudian yang terakhir yaitu pengecekan atau keabsahan temuan. Untuk memperoleh data yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti, maka pengecekan keabsahan temuan ini peneliti menggunakan triangulasi data. Teknik pengecekan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain merupakan pengertian dari triangulasi data. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil pengamatan dengan fakta di lapangan serta hasil wawancara dari narasumber. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi maupun mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.